Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ilmu, minta waktunya sebentar mau diskusi sebentar, ngobrol tentang bagaimana yang ada di SD ini, tentang kasus-kasus apa yang ada sering pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Mungkin tentang apa gitu. Ya. Baik, Pak Rahmat, jadi di SD kita ini, di SD Islam Negara Lukman Al-Hakim Kendal, ya tentunya di semua sekolah pernah terjadi kasus ya, termasuk di kita pernah ada kasus pembulian lah ya paling. Pernah itu tahun-tahun sebelumnya, tapi sekarang alhamdulillah ini sudah kita selesaikan, sudah mereda, sudah alhamdulillah sudah aman. Itu kasus yang sering terjadi dulu pernah tahun ya, tahun 2000 sebelumnya gitu. Ya. Nah mungkin jenengan selaku kepala sekolah mungkin ada keputusan apa yang bisa jenengan ambil dengan kasus itu, atau mungkin pelatihnya dipanggil, atau mungkin anak-anaknya dipanggil, mungkin ada solusi yang lain untuk mengatasi itu dengan cara apa? Ya, itu memang butuh step. Jadi step yang pertama, anak-anak kita panggil dulu ke ruang guru, kemudian kita nasihati yang baik. Setelah itu orang tua kami panggil, kami hadirkan semua orang tua untuk mengklirkan masalah tersebut. Nah, ketika masalah itu belum selesai, maka kita juga butuh bantuan dari pihak luar untuk mungkin memberikan semangat, spirit, atau pengetahuan tentang bahaya bully. Nah, itu sehingga anak-anak bisa lambat laun bisa memahami kejelekan bully itu seperti apa. Nah, harapannya kan anak-anak sedikit demi sedikit mulai menghilangkan budaya yang tercela itu. Ya, jadi selama ini mendatangkan pihak ketiga, contoh kayak psikiater atau mungkin sekolah yang inklusi atau gimana ya, karena tentang bullying itu solusi selanjutnya ya, berarti ketika ada yang pihak lain, karena kan membutuhkan contoh kayak kepolisian atau mungkin yang lain gitu ya. Ya. Jadi kita pernah mendatangkan dari kepolisian untuk memberikan pengetahuan tentang bullying, baik termasuk juga dari dinas dari dinas Satpol PP ya. Masalah pembulian itu. Jadi selanjutnya mungkin apakah selama ini sudah efektif ya, yang sudah didengar, sudah datangkan itu, apakah penerapannya sudah terlaksana dengan baik ketika sudah mendatangkan pihak ketiga, bahwa ibu guru ini sudah paham betul tentang apa yang sudah. Yang sebenarnya yang paling efektif itu pendekatan dari Bapak Ibu guru ya, pendekatan nasihat terus menerus ketika di dalam KBM, ketika selesai sholat, ketika di dalam halakoh, dalam semua kegiatan, ketika di situ ada pendampingan Bapak Ibu guru, itu selalu terus menerus disampaikan kepada para siswa. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini sebuah tantangan ya buat jenengan selalu kepala sekolah, tentunya untuk mengambil keputusan itu kan tentunya ada dilema ya, antara benar dan tidak mungkin ya, antara baik dan tidak, itu kan tentunya ada keputusan. Jadi jenengan sudah mengambil keputusan yang terbaik bahwa bekerjasama dengan pihak ketiga itu kan adalah salah satu langkah untuk mengatasi problema yang ada di sekolah kita, karena pendidikan anak-anak kan juga membutuhkan dari pihak ketiga. Ya pasti itu dilema. Apapun permasalahan yang terjadi kan tetap kita berusaha untuk kita sendiri yang tahu kita bisa menyelesaikan. Ketika itu sudah melibatkan dari pihak luar, tentunya kan ini menjadi dilema tersendiri. Takutnya masalah kita diketahui oleh orang luar. Tetapi setelah kita pikir-pikir sangat bermanfaat sekali ketika kita melibatkan pihak luar untuk ikut menangani permasalahan itu, dan alhamdulillah hasilnya bagus.
terobosan lain ya, terobosan lain selain datangnya P3 mungkin pihak sekolah ini punya prosedur lain atau trik-trik lain untuk mengatasi itu tentang bullying. Ya, jadi setelah kita melakukan step-step itu, mulai dari pemanggilan anak, orang tua, melibatkan pihak luar, termasuk guru-guru kita bergerak semua untuk mensosialisasikan, memberikan nasihat petua. Di 2 tahun ini kita punya terobosan perlu ada pelajaran khusus yang membahas itu. Nah, lahirlah pelajaran adab. Alhamdulillah 2 tahun ini kita sudah melakukan kegiatan pelajaran. Ada pelajaran baru namanya pelajaran adab. Memang khusus yang ada di produk dari sekolah kita, dan kita juga sudah menerbitkan bukunya, sehingga anak-anak itu lebih memahami tentang konsep berbuat baik, konsep berbuat tercela, buruk, termasuk di dalamnya bullying itu sendiri. Sehingga ini sangat mengena sekali untuk anak-anak kita. Harapan kami lewat upaya-upaya yang kita lakukan ini, anak-anak semakin lebih baik lagi. Jadi ini sudah bagus sekali Pak. Jadi ada terobosan-terobosan terbaru dan bahkan menjadi kurikulum ya Pak. Yes, Kurikulum wajib bahwa pendidikan adab itu mungkin salah satu kurikulum unggulan sekolah ini kita dengan selain kurikulum dari dinas, maka ditambah dengan kurikulum adab. Ini sudah luar biasa Pak. Jadi karena setiap sekolah itu kan mempunyai keunggulan masing-masing. Saya harapkan dengan adanya itu kan tentu bullying itu kan akan bisa hilang dengan sendirinya. Yang penting pihak sekolah bisa lebih gencar lagi dalam mungkin ada titik lagi ya, mungkin Bapak Ibu harus di training dulu atau gimana sebelum menjelaskan ke anak-anaknya lain, mungkin ada. Ya tentunya Bapak Ibu guru di tempat kami itu setiap pekan di hari Sabtu itu ada training khusus untuk yang menangani KPM, yang menangani pengelolaan anak, manajemen anak, dan semuanya termasuk adab itu sendiri. Jadi memang betul-betul kita bekali agar anak-anak yang kita didik di sini menjadi anak-anak yang solid dan solid. Jadi selain Ibu Bapak Ibu gurunya mungkin ada lagi kan, ini kan pendidikan kan berkesinambungan mungkin ya, anaknya yang didik mungkin atau mungkin melibatkan orang tua ada, mungkin ada kegiatan juga untuk orang tua ada atau tidak ada, atau mungkin tetap ada dari kamu. Jadi memang semua kita didik ya, siswanya kita didik, gurunya kita didik, termasuk orang tuanya dalam kegiatan parenting. Bahkan ketika wali murid baru kemarin kita lakukan, kita kasih training adab dulu untuk wali murid yang baru supaya tahu yang baik mana, yang buruk mana. Ya intinya untuk kebaikan anak-anak kita. Ini luar biasa, ini mungkin baru di Kendari atau mungkin di Kabupaten Diri. Karena ini saya mungkin ini ya Pak, punya lembaga yang lain, maksudnya sejauh Tengah ada enggak itu maksudnya yang ada atau cukup di Kendari aja, mungkin karena ini kan pendidikan saya bagus sekali ya, karena sungguh luar biasa, karena ide cemerlang yang sangat luar biasa kan jarang sekali pendidikan sekarang menggunakan adab seperti ini. Mas di Kendari ini kok ada program khusus atau mungkin ada tim-timnya yang lain. Jadi memang sekolah kami ini salah satu cabang dari sekolah-sekolah Hidayatullah yang ada di khususnya di Jawa Tengah, walaupun umumnya di Indonesia juga banyak ya. Di Jawa Tengah ini kebetulan sekolah Hidayatullah itu pusatnya ada di Semarang, dan dari pihak Jawa Tengah itu yang mengelola, mengonsep tentang kegiatan atau pendidikan adab itu yang diturunkan sampai ke salah satunya di sekolah kami. Oke, sebetulnya ternyata ada jaringannya ya, ada perkumpulannya, berarti setiap sebulan sekali mungkin tetap ada evaluasi ya, jadi dari daerah atau ya, jadi itu untuk memonitor sampai di mana pelajaran itu adab itu bisa sampai grassroots dengan baik. Kalau tidak ada itu sepertinya nanti akan berat ya. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan tetap semangat terus, tetap mendidik anak-anak dengan baik dan benar,
pendidikan akhlak itu kan menurut saya itu juga utama sekali, karena semua itu Rasul diutus pertama kali kan untuk adab ya, utama makanan akhlak. Makanya ini program ini kan sangat bagus, nanti bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah ini. Terima kasih Pak atas waktunya, mohon maaf telah mengganggu Bapak kalau saya ada kata